akan ngomong. Soalnya ini ada 40 soal. Saya akan menyebutkan bagian-bagian yang keluar dalam ujian. Kita mulai ya. Siap? Halo? Ya, Bapak. Ya. Pertama itu tentang subject verb agreement. Bagaimana sentences mendemonstrate correct subject agreement. Lihat di PPT. Kemudian, kenapa in nutrition science, dalam ilmu gizi, present tense, kalimat present, simple, sederhana, itu digunakan. Ya. Kenapa? Karena dia menjelaskan apa, itu ada tuh. Dalam PPT ada. Kemudian pilihlah kalimat yang biasa digunakan dalam past simple tense. Kemudian ini ada pilihan, ini nggak bisa saya uraikan ya. Ada dua kata titik-titik, isinya tuh di pilihan itu. Misalnya recent research. Penelitian baru-baru ini bla 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 that gut microbiota bla 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 bla-nya itu ada di pilihan. Kemudian kalimat apa yang berisi tentang subject verb agreement error? Ini ada errornya. Tadi enggak. Kemudian present perfect tense is appropriate in which of the following scenario? Ini soalnya betul saya omong tuh. Jadi tenses dalam present perfect itu lebih cocok pada kalimat yang mana? Itu ada pilihannya. Jadi kalian tinggal belajar, tinggal enak tuh. Dari berbagai macam kalimat berikut ini, secara grammar itu yang benar yang mana? Tiada kalimatnya, tinggal pilih. Kemudian identify the sentence that contain misplaced modifier. Coba cirikan kalimat yang berisi modifiernya salah letak. Penjelasan modifier udah pernah saya jelaskan. Kemudian choose the option, kok ini saya baca soal ya, hati-hati. Choose the option that correctly completes the sentence with appropriate. Misalnya ada before the seminar bla bla bla, appropriate tense, all attendance bla bla bla. Isi bla bla blanya itu ada di pilihan. Kemudian what is the error in the following sentence? Apa yang salah dalam kalimat ini? Kemudian kalimat apa yang ditulis dalam bentuk pasif? Ingat, dalam bentuk pasif itu ada to be dan kata kerja ketiga. Biasanya dipakai by ya. Select the best revision to fix the pronoun reference error in the sentence. Coba kamu pilih kata benda di depan yang merujuk, yang rujukannya tuh salah, ada errornya. Ya. Di situ ada kalimat, kemudian ada suggestion. Ya. What is the primary function of context clue in academic reading? Apa petunjuk dalam konteks, dalam fungsi utama konteks clue di dalam bacaan akademik?
Maksudnya di dalam tulisan ilmiah. For a nutrition students, the most effective strategy to build field specific vocabulary is untuk mahasiswa gizi, strategi yang paling efektif untuk membangun vocabulary yang spesifik adalah apa? The word hypoglycemia is an example of this word formation process. Nah, ini yang diinginkan infer. Maksudnya apa? Hipoglikemia. Ya. Yang paling cocok di sini padanannya seperti apa? Ini gampang ya. Lanjutnya, according to the presentation, which memory technique involve connecting a new word like catabolism to familiar concept by visualizing a cat tearing something apart. Ya. Jadi saya langsung artikan nih, ini enak sekali. Saya baca soal dan saya artikan. Cuman pilihannya saya nggak kasih tahu. Jadi menurut presentasi di paparan, teknik mengingat, mengikuti dan menghubungkan satu kata seperti katabolism itu sebagai konsep yang sering digunakan untuk memvisualisasikan, contohnya seorang kucing sedang menggigit sesuatu. Nah, seperti katabolisme itu. Nah, ini persamaannya apa? Jadi kalau kamu mengerti itu, tahu itu. Tolong ya, di PPT itu seperti kata chunking, ya itu kamu harus tahu artinya. Retrieval practice, kamu harus tahu artinya. Malam ini sudah mulai buka kamus, ya. Yang saya sebutkan, saya diktekan tadi, kamu harus tahu artinya. Katabolisme itu harus tahu. Katabolisme itu menghancurkan, ya, merombak sel-sel yang besar menjadi kecil. Kalau anabolisme membentuk. Which type of dictionary is most recommended for intermediate nutrition student who want to understand the nuansa, and see example sentence of technical term in English? Saya udah bilang, kamus itu ada bilingual. Inggris, Indonesia, Indonesia, Inggris. Jadi dua bahasa. Kemudian ada specialized dictionary, contoh Oxford. Ya, Oxford Dictionary of Nutrition and Dietetics. Ya. Kemudian General Monolingual Dictionary. Kalau monolingual itu dari Inggris ke Inggris deh. Nah, untuk kamus term mahasiswa gizi yang cocok apa? Pilih kamu. Gampang sekali itu ya. The presentation emphasized that the key to effective vocabulary building is presentasi untuk memperkuat apa vocabulary yang efektif digunakan. Silakan pilih. What is the primary function of a paragraph supporting detail? Nah, ini baru kita bahas kemarin. Ya, apa fungsi utama dari paragraf yang untuk mendukung supporting detail? In the simple paragraph, pada paragraf yang pendek about sleep deprivation. Nah, ini yang kemarin kita bahas itu. Kurang tidur, betul kan? Halo? Betul, Bapak. Iya, Bapak, Nah, betul. which of the following is identified as the topic? Nah, topiknya apa? Udah langsung betul itu, nggak ada. Kalau salah keterlaluan. What is the main idea most commonly located in academic and professional writing? Ya. Di mana ide pokok itu diletakkan dalam tulisan akademik dan profesional writing. Kan ada yang saya bilang, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Itu sudah saya jelaskan itu. Ya. Nah, jawaban yang mana? Di tengah, di akhir, atau di awal? Nah, saya bocorkan satu soal nih. Di mana diletakkannya? Ikan kamu baca nih, most commonly.
Most commonly itu biasanya paling banyak itu dari tulisan ini di mana diletakkan? Halo? Di awal, di tengah, atau di akhir? Coba jawab. Kok diam? Gimana mau? Kalau salah nggak apa-apa. Mana nih? Adelia. Coba kamu jawab. Baru kemarin saya jelaskan, deh. Ini kan keluar. Saya bilang keluar dalam ujian. Pasti keluar. Ditaruh di mana? Most commonly. Awal atau tengah kalimat, Bapak. Itu salah. Dia mau yang paling sering. Margareta. Izin Bapak di awal. Ya, alhamdulillah terjawab. Itu udah satu soal kamu bisa jawab ya. Oke, kita lanjutkan. Yang dia tanya tuh most commonly, lihat itu pernyataan soalnya. Ya. According to the presentation, what is the first step? Apa langkah pertama in creating an effective